Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita masuk ke masalah tayamum dalam kitab Safinatun Najah li Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer. Dalam pasal tentang tayamum, ini penting nih. Tayamum itu pengganti dari mandi wajib atau pengganti dari wudhu. Tayamumnya sama, caranya sama, niatnya juga sama, cuman fungsinya yang satu menghilangkan hadas kecil, yang satu bisa menghilangkan hadas besar. Nah, kemudian penyebab dari tayamum dikatakan dalam kitab Asbabut Tayamum, penyebab tayamum itu ada 3. Ini dalam kitab Safina ada 3. Yang pertama, faqdul ma, tidak adanya air, baik hissi maupun syar'i. Hissi ini maksudnya apa? Memang betul-betul tidak ada air. Jadi memang tidak ada air sama sekali. Misalkan kayak di hutan atau di pegunungan itu kan susah pakai nyari air. Atau tapi kebanyakan orang itu menganggap pegunungan banyak air, padahal enggak juga sih. Atau di pesawat mungkin ya. Atau di padang pasir yang susah air, pokoknya daerah yang susah air. Atau faqdu syar'i. Faqdu syar'i ini maksudnya ada air tapi tidak memungkinkan kita untuk memakainya. Misalkan karena sakit atau karena sumber airnya dikuasai oleh musuh, atau ada sumber air, ada tempat air, tapi banyak binatang buas. Kalau kita mau wudhu di situ bahaya, padahal ada air. Maka dalam hal itu boleh untuk tayamum. Itu satu. Kemudian yang kedua, wal maradu, dan sakit. Sakit yang tidak memungkinkan memakai air di kulitnya. Jadi bukan sembarang sakit, tapi sakit yang kategorinya oleh dokter yang terpercaya dia dilarang memakai air. Karena kalau memakai air akan menambah sakitnya tadi, atau tidak menjadikan sembuhnya sakit itu tadi. Misalkan luka atau apalah namanya. Atau mungkin pakai gips yang tidak mungkin kena air kan, atau perban. Maka makfu juga dia untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihil li'atashi hayawanin muhtaramin. Kalau ada air, tapi air ini dibutuhkan oleh makhluk-makhluk yang muhtaram, yang terhormat. Kalau kita kasih minum orang-orang tersebut atau makhluk-makhluk itu, maka kita tidak bisa berwudu. Nah, dalam hal ini, maka apa yang harus kita lakukan? Kita kasih mereka minum dan kita bertayamum. Misalkan kita dalam perjalanan ada air yang kita sebetulnya tidak membutuhkan air itu untuk minum, bisa dipakai untuk wudu, maka wajib kita wudu dengan air ini selama kita punya persediaan minum. Nah, kemudian ada makhluk-makhluk yang muhtaram yang membutuhkan air itu untuk minum. Nah, kita tidak mungkin ngasih persediaan minum kita karena terbatas. Nah, tapi ada air yang lebih untuk bisa pakai untuk wudu. Kalau dikasihkan kepada mereka, maka kita tidak berwudu. Nah, dalam posisi seperti itu, kita kasihkan air kepada mereka untuk mereka minum dan kita bertayamum. Itu boleh. Dengan syarat makhluk-makhluk yang muhtaram atau yang terhormat. Yang tidak terhormat siapa saja? Disebutkan di sini ghairul muhtaram sittatun. Yang tidak terhormat ada 6. Jadi selain dari 6 ini, 6 kategori yang akan kita bahas ini, maka kalau mereka membutuhkan air dan kita tidak bisa wudu dengan ngasih air sama mereka, maka wajib kita bertayamum dan mereka wajib kita kasih air. Wajib hukum. Yang pertama, tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Nah, orang meninggalkan sholat itu apakah dihukumi kufur? Dilihat sebabnya. Orang meninggalkan sholat itu ada 2 macam. Ada yang tarikus sholah kaslan, ada yang tarikus sholah juhdan. Tarikus sholah kaslan, dia meninggalkan sholat karena malas.
malas ya, capek lah, inilah itulah, alasan banyak, maka dia tidak termasuk orang kafir, tapi orang fasik, dosa besar ya, tapi tidak termasuk orang kafir. Kemudian ada orang yang meninggalkan sholat karena dia menentang sholat atau berkeyakinan sholat tidak wajib. Kalau seperti itu, maka hukumnya kufur atau murtad. Kalau dia mati tidak tobat, matinya mati kafir dan dikubur di pemakaman bukan muslim. Ya, kalau yang tadi yang pertama karena malas tadi, maka tetap dikubur dan disolatin dan dikubur di pemakaman umum milik muslim ya. Cuman yang kedua tadi yang menentang adanya sholat atau menentang kewajiban sholat atau malah meyakini sholat tidak wajib, ini bisa menjadikan kekufuran dan kemurtatan. Nah, orang yang seperti itu bukan termasuk makhluk yang terhormat. Yang kedua, wazanil muhsan, orang yang sudah menikah tapi melakukan perzinaan. Ini juga termasuk ghairu muhtaram. Yang ketiga, wal murtad. Murtad ini orang Islam, kemudian dia keluar lagi dari Islam, baik dengan keyakinan atau dengan perbuatan atau dengan perkataan. Jadi ada 3 hal yang bisa menjadikan kemurtadan seseorang, antara lain dengan keyakinan atau dengan perbuatan atau dengan perkataan. Dan perkataan ini juga termasuk tulisan. Pada zaman sekarang ini tulisan juga termasuk. Kayak update status atau apa gitu ya. Kemudian yang keempat, wal kafir harbi, dan kafir yang berperang dengan kita umat Islam. Itu namanya kafir harbi. Tapi kalau kafir yang selain harbi, seperti kafir dhimmi atau kafir yang lain, maka tidak boleh kita ganggu. Dan kalau mereka membutuhkan air, maka kita kasih air. Beda dengan murtad tadi. Jadi bukan setiap orang kafir tidak boleh kita tolong, enggak. Kalau murtad tidak boleh, sama kafir harbi yang tidak boleh. Kafir harbi adalah orang yang berperang dengan kita dan musuhi kita terang-terangan, dan mereka memerangi kita, berperang dengan kita. Nah, ketika ada kesempatan mereka akan membunuh kita. Itu mereka kafir harbi. Kalau kafir dhimmi, maka kafir-kafir yang seperti kita di negara kita itu termasuk kafir dhimmi. Kafir yang bisa duduk berdampingan dengan kita, saling menghormati di antara kita. Walaupun kita tidak boleh membenarkan ideologi ataupun akidah orang yang di luar Islam, tapi kita wajib menghormati keyakinan mereka selama mereka tidak merusak Islam, selama mereka tidak mengganggu Islam, maka kita hormati. Itulah wujud toleransi yang benar, bukan membenarkan. Karena kalau membenarkan sama saja kita menyalahkan akidah kita. Karena kalau dikatakan semua benar, maka semua salah. Yang benar yang mana tuh, San? Ya, jadi toleransi dengan umat yang beragama lain wajib hukumnya, bukan dalam arti menyatakan atau mempercayai atau meyakini agama mereka juga benar, bukan begitu. Ranahnya itu maka masuk ke dalam ranah akidah, lakum dinukum waliyadin kalau masalah itu. Tapi kalau masalah sosial bermasyarakat, saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam masalah-masalah yang sifatnya duniawi, maka kita diharuskan malah kalau kita memang mampu menolong tanpa pandang bulu, kecuali kafir harbi tadi, kecuali kafir harbi sama murtad ya. Kalau sama orang-orang kafir yang lain, kita tolong, kita bantu. Mereka sakit, kita punya kendaraan, kita bawa mereka ke rumah sakit kalau kita mampu, tanpa kita lihat agamanya apa. Tapi ketika mereka melakukan ibadah mereka, melakukan ritual keagamaan mereka, maka kita tidak boleh ikut campur. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Ini dalam ranah akidah. Dan masalah yang lain sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kelima, wal kalbul ugur, anjing gila. Anjing gila ini wajib dibunuh karena membahayakan. Tapi kalau anjing kalbul ahli sama kalbul wahsyi, anjing itu ada 3 hukum. Kalau anjingnya itu anjing gila, maka wajib dibunuh. Tapi kalau anjing liar, ada pendapat ulama yang memakruhkan, ada yang mengatakan mengharamkan untuk dibunuh. Tapi kalau anjing ahli, anjing terlatih,
seperti pemiliknya kepolisian mungkin atau milik untuk menjaga ternak ya, itu haram untuk dibunuh. Nah, bagaimana hukum memelihara anjing? Mazhab kita Syafi'i mengharamkan untuk memelihara anjing, karena kalau memelihara anjing masuk ke dalam rumah tangga kita, malaikat tidak masuk, malaikat rahmat tidak masuk. Tapi kalau untuk penjaga, misalkan jaga di kebun atau jaga di peternakan, itu boleh. Tapi masalahnya kalau jaga di situ, apakah tidak ada kemungkinan untuk masuk? Repot kan nanti ya. Nanti repot jaga najis mughaladhahnya repot. Kalau mazhab yang lain ada perbedaan dalam masalah najis mughaladhahnya anjing. Tapi yang pasti mazhab kita Syafi'i tidak memperbolehkan kita untuk memelihara anjing di dalam rumah tangga kita, karena akan menjadikan najis mughaladhah di mana-mana, kemudian akan menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk. Kemudian yang terakhir khinzir, babi. Babi itu juga bukan makhluk yang muhtaram, dan juga haram hukumnya memakan atau mengkonsumsi apapun atau memakai apapun produk yang dari babi tersebut, dari bahan apapun atau dari sumber manapun, misalkan dari bulunya, tulangnya, lemaknya, dagingnya, kulitnya, semuanya haram dan najis mughaladhah. Semuanya haram dan najis mughaladhah. Nah, kemudian bagaimana cara bertayamum ini? Nah, syarat tayamum ini ada 10. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Caranya tayamum yang pertama harus dengan tanah, debunya tanah. Jadi dengan tanah, bukan dengan yang lain. Misalkan dengan tanah liat, tidak boleh. Atau kapur, tidak boleh. Atau dengan semen, nah, itu tidak boleh juga. Harus dengan tanah. Atau dengan, kan ada itu rayap kayu itu. Kan ada debunya tuh, tapi dari kayu, itu tidak boleh juga. Kenapa? Kayu, karena serbuk kayu atau debunya kayu, itu tidak boleh, harus debunya tanah. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiran. Tanahnya harus tanah yang suci, bukan tanah yang ada najisnya seperti ada kencingnya atau tanah yang dipakai untuk buang kotorannya binatang. Ya kan, kucing biasa kan gali di tanah kemudian buang kotoran di situ. Ini tidak boleh dipakai. Karena najis, harus yakin bahwa tanah itu suci. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan, dan tanah itu bukan tanah bekas dipakai untuk tayamum. Kita habis tayamum nih, rontokan tayamum kita masuk ke dalam bak yang isi tanah, maka tidak bisa lagi kita pakai untuk tayamum karena ini musta'mal. Harus pakai yang di sebelahnya. Maka itu kalau tayamum jangan rontok ke dalam ke tempat kita mengambil tanah. Harus agak jauh atau sama dengan air lah. Jadi tidak mustakmal atau tidak bekas dipakai untuk bertayamum juga. Kemudian wa alla yukhalituhu dagikun awanahuhu, dan juga tayamum itu harus dengan tanah murni yang tidak tercampur dengan apapun. Seperti tercampur dengan tepung, tercampur dengan mungkin semen atau tanah kapur, ya, tidak tercampur dengan itu, harus tanah murni. Wa ayyaksidahu, dan dia ketika melakukan proses tayamum memang tujuannya tayamum tanpa tujuan yang lain. Sama dengan wudhu, maksudnya dia mengambil air dan disentuhkan ke wajahnya, memang maksudnya adalah untuk berwudhu, bukan maksud yang lain. Nah, sama dengan tayamum, maksudnya apa? Ya tayamum. Mengambil tanah itu atau debu tersebut dimaksudkan memang untuk tayamum. Kemudian wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Dan caranya tayamum wajib mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali pengambilan tanah. Itu minimal ya. Pengambilan tanah minimal 2 kali. Ya. Ambil tanah. Ini kita sediakan misalkan semacam bak atau kotak, kita isi dengan tanah kering. Tanah kering yang punya debu. Yang ada debunya. Kita hantamkan atau kita pukulkan di tanah itu, kedua telapak tangan kita. Kemudian sunnah kita hentakkan satu dengan yang lain. Kita pukulkan begini. Untuk apa? Ngerontokin yang kasar-kasar. Kasihan nanti kalau kasar-kasar, nanti malah jerawatan nanti mukanya ya. Setelah itu kita niat untuk nawaitu istibahah li fardhis shalah. Nawaitu istibahah li fardhis shalah. Nawaitu tayamum atau nawaitu tayamum li istibahah fardhis shalah.
kemudian kita usapkan ke wajah kita rata tanpa perlu diulang. Kita yakinkan dari atas sini kita ratakan sampai batas wajah kita sampai bawah, selesai satu kali. Kemudian ambil lagi yang kedua, kita setelah kita rontokkan yang kasar, posisi tangan kiri kita, telapak tangan kiri kita di bawah, ya. Kemudian kita jalankan sampai ke siku kita, sampai ke siku. Dari setelah siku balik muter ke telapak lengan sampai ke atas. Terus kemudian yang ini diusap juga, yang sini. Yang sini kan kalau jalan gini kan ini kan lolos. Ya, ini diginikan lagi. Kemudian yang kanan sama. Dari mulai sini diturunkan sampai balik sini muter. Nah, terus ini atau ini ginikan. Itu caranya yang simpel dan afdal dan sunnah seperti itu tayamum. Selesai. Baik tayamum pengganti wudhu seperti itu, tayamum pengganti mandi wajib juga seperti itu. Ibaratnya tayamum untuk menghilangkan hadas kecil kayak gitu, tayamum untuk menghilangkan hadas besar juga seperti itu. Kemudian wa ayyuzilan najasa awalan, dan syarat sahnya juga harus menghilangkan najis dulu. Kalau dia ada najis, maka tidak bisa tayamum. Misalkan habis kencing tapi tidak bisa cebok. Kenapa? Tidak ada air, tidak ada tisu. Ya, karena kita sudah pernah bahas cebok dengan tisu yang kering itu boleh, asal tisunya tisu kasar, bukan tisu halus. Dan bukan tisu yang pakai parfum, dan bukan tisu yang basah. Atau kena najis sarungnya atau apa, maka ya tetap aja dia tidak bisa sholat walaupun dengan tayamum tadi. Ya, kena najis kan. Nah, kalau kondisi seperti itu bagaimana dia tidak bisa ganti? Kalau kondisi seperti itu dan sudah masuk waktu dan dia tidak memungkinkan untuk mensucikan dirinya, mensucikan najis yang ada di dirinya, maka dia wajib sholat li faqdit tahuren. Sholat untuk menghormat waktu. Ya, untuk menghormat waktu. Dalam hal ini menghormat waktu ya. Karena kalau tidak memungkinkan mensucikan, tidak ada air, kayak di pesawat lah mungkin ya. Atau mungkin di mana, atau di padang pasir, tidak ada air untuk mensucikan najisnya dan sudah masuk waktu sholat, maka dia sholat dalam keadaan najis tersebut tanpa bertayamum, karena tayamum tidak sah karena masih ada najis. Kemudian wa yastahida fil qiblah qablahu, dan kalau di tempat-tempat misalkan tidak ada airnya itu di padang pasir dan dia mau sholat, maka wajib dia sebelum tayamum telah mengetahui arah kiblat yang mana. Kalau dia belum mengetahui arah kiblat, maka dia harus berikhtiar, beristihad, nyari mana kiblat, kira-kira mana, pakai bintang kah, pakai angin kah, atau pakai matahari kah, pakai kompas mungkin. Atau sekarang kan ada HP bisa pakai kompas. Ya. Jadi bisa nyari di situ dulu, nyari kiblat dulu. Setelah kiblat tahu, yakin, ya sudah, berarti boleh tayamum. Kalau sebelum mengetahui kiblat maka belum boleh tayamum. Nah, kalau misalnya masih bingung bagaimana, maka cari yang lebih yakinnya kita yang mana. Itu kalau posisi kita jauh dari orang. Nah, kalau kita misalkan ke teman kita luar kota, kita datang ke sana, ya tinggal kita tanya teman kita. Atau tanya sama masyarakat sekitar, atau ngelihat masjid. Mimbarnya ke arah mana. Jadi posisi kalau misalkan kita di hutan atau di yang tidak memungkinkan kita tanya sama orang kiblatnya di mana, maka kita ikhtiar mencari dengan istihad kita sendiri mana kira-kira kiblat itu. Yang ke-9 wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Nah, tayamum itu tidak boleh dilaksanakan sebelum waktu. Maka tayamum itu harus dilaksanakan setelah waktu. Jadi tidak boleh tayamum sebelum adzan. Setelah adzan baru boleh tayamum. Yang terakhir wa ayyatayammama likulli fardin. Tayamum itu satu tayamum hanya bisa dipakai untuk satu kali sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah dengan satu tayamum boleh beberapa kali, terserah, tanpa batasan. Membaca Quran boleh, membawa Quran boleh, segala macam boleh. Tapi kalau sholat fardu
hanya 1 kali saja yang diperbolehkan untuk satu tayamum. Misal ada orang dia jamak takhir atau jamak takdim. Anggap jamak takdim ya, dohor sama asar. Waktu dohor dia pakai tayamum, kemudian dia sholat. Selesai ketika dia assalamualaikum mau sholat dohor, mau sholat asar, tayamum lagi. Maka itu kalau misalkan orang ini tayamum dan dia jamak takdim, karena jamak takdim itu kan sholat yang pertama dan sholat yang kedua harus berdekatan, nggak boleh jeda waktu panjang. Setelah salam di sholat yang pertama harus segera takbiratul ihram sholat yang kedua. Misal dohor sama asar, maka setelah dia melaksanakan salam sholat dohor harus segera takbiratul ihram sholat asar. Nah, jeda waktunya berapa lama? Tidak boleh lebih seperti dia sholat 2 rakaat yang normal, yang normal tanpa sunnah ya, maksudnya wajibnya toh. Ya kira-kira berapa menit lah itu. Gitu. Jadi setelah itu tayamum lagi nantinya. Nah, kemudian fardunya tayamum apa? Apa saja yang wajib kita tayamum? Yang pertama atau fardunya yang pertama adalah niat. Niat ini penting. Yang pertama naqlut turab, kemudian niat memindahkan tanah dari tempat ke atas. Kemudian niat dengan tadi yang kita sudah bahas, nawaitu istibahah fardhus shalah atau nawaitu istibahah tayamum fardhus shalah, mungkin bisa. Kemudian atau nawaitu tayamum li fardhis shalah. Nawaitu tayamum li fardhis shalah itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Yang keempat, mashul yadaini ma'mirfaqan, yang tadi kita sebutkan tadi contohnya. Jadi anggota tayamum itu cuma 2, wajah dan tangan tok. Selain daripada itu tidak. Kalau wudhu kan ada rambut, ada kaki. Kalau tayamum tidak usah. Mandi wajib pun, pengganti mandi wajib pun juga sama, wajah dan tangan. Kemudian yang terakhir tertib bainal mashatain atau bainal mashain, yaitu harus berurutan antara wajah dan tangan. Setelah wajah sempurna baru kemudian tangan. Dan jangan diulang. Ya, kalau wudhu kan sunnah 3 kali. Yang pertama, basuhan pertama itu wajib, basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga sunnah. Tapi kalau tayamum, basuhan pertama wajib, yang kedua enggak sunnah. Yang kedua, ketiga enggak sunnah. Itu kalau tayamum. Akhirnya kalau kebanyakan akhirnya rusak nanti. Nah, kemudian sekarang masalah yang batalkan tayamum. Yang batalkan tayamum adalah apapun yang batalkan wudhu. Kalau tayamumnya untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, untuk menghilangkan hadas kecil, maka yang membatalkan hadas kecil tersebut itu membatalkan tayamumnya. Kalau tayamumnya untuk menghilangkan hadas besar, maka yang membatalkan tayamumnya ketika dia berhadas besar. Gitu. Ketika dia berhadas besar, kemudian dia bertayamum untuk menghilangkan hadas besar tadi, kemudian dia kencing, maka hadas besarnya hilang, tetap hilang, cuman dia akhirnya mendapatkan hadas kecil karena kencing. Kemudian yang kedua, wariddatu, dan murtad. Murtad itu bisa membatalkan tayamum. Beda dengan wudhu. Nah, wudhu bila ya, orang punya wudhu murtad, kemudian balik ke Islam lagi, wudhunya tidak batal. Kalau tayamum batal. Yang ketiga, watawahumul ma in tayammama li faqdihi. Dan ketika ada keyakinan atau sangkaan adanya air kalau dia tayamum di tempat yang tidak ada air. Contoh, tayamum di padang pasir. Karena tidak ada air, harus nyari kemana-mana. Ketika selesai tayamum, tahu-tahu mendung. Mengumpal, tahu-tahu ada suara petir yang sudah mau hujan. Itu batal tayamum. Kalau tayamumnya itu karena memang tidak ada air secara hissi. Ya. Tapi kalau tidak tayamum, kalau dia tayamum karena sakit,
Karena walaupun ada air kan tidak mungkin tayamum dia kan, maka maafu. Nah kemudian masalahnya kalau sakitnya itu tadi menghalangi air untuk menyentuh kulit di anggota wudhu, maka cukup tayamum saja selesai. Cuman ketika orang tersebut tayamumnya itu karena ada beberapa anggota wudhunya yang tidak boleh kena air, beberapa, bukan semua. Nah kalau ini maka harus dicampur antara wudhu dengan tayamum. Caranya begini, ini yang cara mudah, ada 3 cara, cuman yang lebih mudah begini. Anggap contohnya, anggap tangan kita ada gips, ya, tangan kita ada perban. Kemudian yang lain enggak normal. Nah bagaimana caranya? Kita tayamum dulu, tayamum wajah, kemudian tangan kanan. Nah tangan kiri kan enggak bisa, ya sudah yang bisa aja, misalkan cuma di sini, nah, yang kebuka dari itu. Selesai, ambil air wudhu, kita pakai air, wajah, tangan yang kanan, yang kiri cukup yang boleh kena air, yang enggak boleh jangan dikasih. Ya, kemudian rambut, kaki, selesai. Itu caranya kalau kita tayamum karena sakit tidak memungkinkan air menyentuh kulit, tapi hanya bagian tertentu dari beberapa anggota wudhu. Itu caranya. Begitu juga mandi wajib. Misalkan kita ada perban di anggap di kaki ya. Mandi wajib juga begitu. Kita tayamum dulu, selesai tayamum baru kemudian kita mandi, cuman disisakan kakinya, tidak kena air. Karena kakinya tidak bisa kena air. Itu caranya tayamum kalau sakit sebagian anggotanya, atau sebagian anggota wudhu atau sebagian anggota mandi wajib tidak boleh kena air. Maka caranya tayamum dulu, kemudian wudhu yang normal. Wudhu yang cukup airnya di bagian tubuh atau kulit yang tidak sakit. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini? Hah? Saya pernah lihat itu ada teman bapak saya, dia kakinya kan dia diabetes, dia ambil diabetes di kaki gitu. Udah sampai dipotong, terus dia tetap, jadi kan seharusnya nggak boleh kena air, dia tetap wudhu, dia main semua. Iya mungkin apa dia belum tahu apa? Ya mungkin dia belum tahu. Kalau misalkan dia tetap mengenakan air di posisi tersebut dan tambah parah sakitnya, malah dosa nanti. Iya. Karena jangan kita membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. La dharar wala dhirar. Dan termasuk kan mendolimi diri sendiri kan nanti itu. Kalau memang tidak boleh kena air dan dokter mengatakan bahaya kalau kena air, ya harus tayamum. Tadi kan diistilahkan kita ambil tanah murni gitu, Ya. tanah murni yang berdebu gitu. Kita taruh di satu wadah gitu. Bisa nggak si tanah atau debu tersebut kita pakai 2 kali gitu, dalam 2 kali sholat gitu? Kalau misalkan tidak ada rontok yang masuk dari wajah masuk ke bak itu, maka boleh dipakai beberapa kali karena bukan mustakmal kan. Yang mustakmal itu kalau rontok dirontokkan ke dalam ke bak itu kembali dari wajah rontok atau dijatuhkan ke bak itu sendiri, itu namanya mustakmal. Nah ini kalau misalnya kita dalam perjalanan mungkin pesawat atau bis, kalau bis kan jauh tuh 8 jam terus dia nggak berhenti, terus kita bawa sangu tanah apa gimana, boleh ya? Kalau jadi niatin, wah ini pasti nggak berhenti terus susah air. Kalau di bis Iya. kita sholatnya yang repot. Kenapa? Karena sholat fardu itu harus menghadap kiblat. Beda dengan sholat sunnah di kendaraan. Sholat fardu di kendaraan itu wajib menghadap kiblat. Kalau tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka sholat li hurmatil waqt nanti godok. Tapi kalau sholat sunnah kita menghadap arah kendaraan. Ya. Nah kemudian kalau misalkan posisi kita tidak memungkinkan untuk berhenti, kita wajib ngomong sama supirnya untuk berhenti untuk sholat. Kalau dia tidak mau maka dia dosa dan kita tidak. Tapi kita melakukan sholat yang hurmatil waqt itu. Jadi sebenarnya tidak perlu tayamum karena sholat yang hurmatil waqt cukup.
Tapi ada beberapa bis yang mewajibkan sopir itu berhenti waktu sholat, terutama subuh. Bagus itu. Ada lagi? Lu di tembok, kalau aku di tembok itu berarti nggak boleh gitu. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh, harus pakai tanah. Kalau mazhab Malik bisa dengan tembok, bisa dengan pohon. Kalau mazhab Syafi'i tidak, kita mazhab Syafi'i. Ada lagi? Kalau kan saya pernah naik gunung tuh beberapa kalau saat hujan itu nggak ada tanahnya itu lembek, itu gimana tuh? Jadi saya coba tanahnya di situ, sekitar tanah situ emang nggak ada tanah kering. Logikanya kalau misalkan tanah itu lembek berarti kena habis hujan. Iya. Nah ketika habis hujan biasanya ada genangan kalau di gunung itu. Ada genangan. Nah genangan itulah yang dipakai untuk wudhu. Genangan airnya. Genangan air itu yang dipakai untuk wudhu kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak dan tanah itu memang basah keseluruhan, lembab keseluruhan, yang tidak mungkin dikeringkan, maka jadinya nufal mati wakil. Dan tidak ada air ya pastinya. Karena ada beberapa hutan yang kayak hutan-hutan lebat kayak di Kalimantan itu lembab. Tanahnya tanah lembab, tanah gambut. Itu tidak bisa sudah. Harus cari air. Kalau enggak ya mati wakil. Ada lagi? Ya. Kalau dalam wudhu kan ada air suci dan suci kan, air tidak suci gitu ya. Nah kalau dalam tayamum itu tanah misalkan ada kayak gitu. Enggak, misalkan kayak tohir, ghairu mutahhir. Suci tidak mensucikan, enggak. Ya, tapi mustakmal ada. Yang tadi kita bahas tadi mustakmal, bekas dipakai untuk bersuci atau bekas dipakai untuk tayamum, maka tidak bisa dipakai untuk tayamum lagi. Kalau kita yakin bahwa ini bekas pakai tayamum. Kalau air lebih fleksibel, lebih banyak. Ya, kalau tayamum kan lebih sedikit. Kalau air lebih banyak. Nah, kalau teman kan pernah cerita nih dalam satu kolam di ujung ini ada kotoran gitu kan. Di sebelah sini enggak. Nah sini sah dalam Air. pakai air kan. Tergantung kolamnya berapa. Kalau ukuran kolam itu lebih dari 2 kulah dan tidak berubah air itu dengan bau, rasa dan warna, maka tidak menajiskan, tidak menjadi mutanajis air itu tadi. Sama dengan tayamum dengan tanah kalau misalkan di sebelah sininya ada Lain, oleh karena kalau tanah itu sifatnya kan berbeda dengan air. Kalau air kita goyang yang sini, yang sana kan goyang. Kalau tanah kita goyang yang sini, tidak akan goyang kan, kecuali gempa. Gempa goyang semua. Beda sifat. Otomatis lain dengan secara hukum najisnya yang kayak tadi itu 2 kulah dan ini lain, tidak pakai seperti itu kalau tanah. Ada lagi? Ini saya mau nanya yang kalau misalnya di daerah yang memang air susah gitu, kita nyari genangan, itu genangannya yang kayak gimana Bu? Misalnya genangan air itu kita nggak tahu tuh airnya tapi bersih, nggak berbau, terus bening. Ya, Berapa besar? Kalau kita menemukan air, genangan, kubangan air, Iya. dan kita lihat itu tidak ada kotoran atau najis yang ada di situ, maka kita pakai untuk bersuci bisa. Bersucinya caranya? Ya kita pakai ambil biasalah. Tapi ada ukuran pakai 2 kulah itu nggak? Iya. Kalau misal genangan air. Kalau kita ambil air dan kita basuhkan ke wajah kita dan dari wajah ini kembali lagi ke kubangan, maka menjadi kubangan itu mustakmal airnya. Tapi nggak ada hukumnya ya, 2 kulah itu kalau misal di gunung kan bisa dapat kubangan tapi lebarnya kecil gitu. Oh enggak apa-apa. 2 kulah itu maksudnya kalau ada air yang lebih dari 2 kulah, maka air itu dihukumi dengan air banyak. Dan ada hukum yang berbeda dengan air yang kurang dari 2 kulah. Dalam hukum apa? Hukum antara lain terjatuhnya najis atau terjatuhnya bekas air yang dipakai untuk wudhu masuk ke dalam situ. Kalau air yang kurang dari 2 kulah menjadikan seluruhnya mustakmal. Kalau air yang lebih dari 2 kulah maka tidak berpengaruh. Ya pasti dulu air persing kan. Nah ada biasanya kalau hujan itu ada kubangan. Hijau lagi kencingnya. Ada lagi? Iya, Bib, kayak saya di Banten kan pernah itu dia kekobangan besar ya. Nah kita wudhu sambil dia mandi di situ, ini di situ, terus kan suka kita dia nggak di pipis itu.
emang nggak ada rasa bau manajemen ya. Dari anak-anak itu ada yang ngomong itu di situ. Nah itu hukumnya seperti apa? Kalau airnya Kalau lebih itu dari sekali. 20 lah, air kolam besar Nah, gitu ya kolam enggak besar. pengaruh. Nggak. Nggak pengaruh. Rasain lah kalau rasain. Ya, pecut dikit lah. Musim keringnya dia masih ada airnya. Ada lagi? Nah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bi'amna fakana fi dzalika. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir